Ini adalah video ketiga yang aku buat dengan baju yang sama dan posisi kamera yang sama. Dan di video ini aku mau ngebahas tentang respon kita terhadap pencapaian orang lain. Jadi gini, beberapa dari kita itu mungkin, oke sedikit goyang, beberapa dari kita itu mungkin ngelihat pencapaian orang lain itu ada yang sebagai motivasi, kayak dia bisa ya mencapai hal tersebut gitu. Aku juga harus bisa nih. Ada yang termotivasi ketika melihat pencapaian orang lain. Ada juga respon yang iri. Jadi dia nggak suka ngeliat orang lain mencapai tujuannya gitu, kayak, ih, apain sih dia kayak gitu, alay gitu, iri. Nah, ada juga tipe ketiga. Dia itu bukan menyalahkan orang lain atau menyemangati diri sendiri, tapi membuat dirinya menjadi sedikit rendah diri gitu. Dan aku termasuk tipe yang ketiga, dimana ketika melihat pencapaian orang lain, aku tuh nggak iri sama mereka. Aku tuh berpikir ya baik untuk mereka. Cuman aku tuh jadi ngebalikin ke diriku sendiri kayak, orang lain udah kayak gitu. Aku kok masih gini-gini aja ya. Orang lain udah menaiki 5 anak tangga nih. Aku baru satu anak tangga, jadi kan merasa tertinggal. Perasaan eh istilahnya apa ya? Inferior ya. Inferior dan selalu selalu rendah diri terhadap pencapaian orang lain. Itu kayaknya nggak aku sendiri yang ngalamin. Beberapa dari kalian mungkin ngalamin gitu. Dan cara paling efektif untuk menghindari perasaan tersebut adalah melihat sedikit mungkin orang-orang di sekitar kita. Jadi, ya kita kan pakai sosmed ya, terutama Instagram. Instagram itu tempat buat pamer basically, bukan buat menyampaikan informasi, tapi buat pamer. Pamer pencapaian, pamer barang baru, pamer wajah, pamer lokasi liburan, pamer segala macam lah. Instagram memang dikhususkan untuk pamer, pamer pemikiran. Jadi karena itu tempatnya memang untuk pamer, eh aku tuh caraku untuk menggunakan Instagram itu udah berganti gitu, udah bergeser. Dari yang sebelumnya melihat info temen lagi ngapain nih, update-nya apa, itu udah nggak pernah lagi. Aku menggunakan Instagram sebagai media untuk hiburan aja, cari video-video pendek, stand up, sitcom dan segala macamnya. Karena ketika aku ngeliat video-video atau update dari teman-temanku, aku tuh ngerasa rendah diri. Aku ngerasa pencapaianku yang udah selama ini aku dapet tuh nggak ada apa-apanya dibanding mereka gitu. Padahal kan kalau aku track back ke belakang, aku tetap punya pencapaian, aku punya hal yang bisa dibanggakan juga. Cuman ketika ngeliat orang lain, itu tuh rasanya kayak, ih, kok gini kali ya gitu, kok hidupku kayaknya nggak berkembang. Belakangan aku tahu kenapa hal itu bisa terjadi, itu karena kita melihat banyak orang. Jadi kita melihat si A udah mencapai satu pencapaian, si B pencapaian lain, si C pencapaian lain, si D pencapaian lain gitu. Dan pencapaiannya nggak melulu soal karir atau pekerjaan. Misal si A nih, dia mencapai pekerjaan baru di perusahaan yang besar, lebih multinasional. Oke. Nah, kita ngeliat si B, pencapaiannya ternyata bisa liburan ke luar negeri, bisa jalan-jalan gitu. Oke, pencapaian si C misalnya pacaran gitu. Dia jalan-jalan sama pacarnya berdua. Terus si D nanti beda lagi. Si D mungkin barang, dia mamerin barang baru atau beli kendaraan baru gitu. Ini pencapaiannya beda-beda semua. Tapi kita ngelihatnya sendirian. Jadi kita menganggapnya kita tuh gagal karena gagal mencapai semua ini. Padahal kan tiap orang beda-beda. Tiap orang punya garis start yang beda. Tiap orang punya proses yang beda. Itu kenapa melihat story atau update orang lain itu, kalau menurutku, dan memang menurutku pribadi itu agak nggak ada gunanya gitu. Karena kalau sekedar hanya tahu info, ya ngapain lah. Bagus tanya pribadi kan. Toh kalau misalnya hal itu berkaitan dengan kita, orang itu akan nanya ke kita gitu. Bakal confirm, bakal ngechat langsung. Tapi kalau cuma update satu sehari-hari, kayaknya nggak perlu sih dilihat. Karena respon dari diriku sendiri, kalau ngelihat hal-hal yang
eh, dalam tanda kutip positif pencapaian orang lain tuh aku jadi nyerang ke diriku sendiri kayak kok aku masih sini-sini aja ya, kok kawan-kawanku udah hebat-hebat ya tapi aku kok masih begini-begini aja. Jadi responnya itu lebih ke diri sendiri daripada keluar gitu. Untuk mencegah itu ya aku berhenti ngeliat story orang sebenarnya. Dan ini tuh berlaku juga karena kita tuh dekat dengan teman-teman kita. Kalau kita ngeliat story orang yang jauh dengan kita, misalnya artis, terus tokoh yang kita ikuti gitu, itu kita ngeliat pencapaian mereka kita seneng gitu karena nggak ada hubungan emosi yang panjang kalau menurutku ya. Jadi misalnya kita lihat artis, filmnya, wah box office segala macam, kita tuh kayak oh ya udah gitu. Karena kita nggak ada perasaan personal ke si orang tersebut atau ke aktor tersebut gitu misalnya. Dan itu penjelasannya aku dapatkan dari buku entah YouTube ya aku nontonnya. Cuman poinnya adalah kalau hal-hal yang kamu lihat itu bisa membuatmu semakin down, lebih bagus nggak usah dilihat. Karena nggak ada manfaatnya. Kecuali kalau kamu tipe orang yang kalau ngelihat orang lain itu termotivasi. Ketika ngelihat pencapaian orang lain, kamu jadi termotivasi, kamu jadi semangat. Nah itu boleh dilihat dah semua pencapaian orang tuh. Kalau aku sayangnya tipe yang nggak kayak gitu. Aku tipe yang membalikan ke diriku sendiri. Kenapa aku kayak gini? Kenapa aku gagal gitu? Padahal kalau dilihat baik-baik gitu, di track record ke belakang, nggak gagal juga sih. Fine-fine aja hidup sebenarnya. Yang ujung-ujungnya mengarah ke sebuah, kan ada sebuah quote tuh, sebuah quote yang bilang, eh sedikit lebih tahu, gimana ya? Aku jadi lupa. Sedikit kau sedikit lebih tahu lebih baik. Itu kayaknya kurang lebihnya. Jadi semakin sedikit hal-hal yang kita tahu, kita tuh semakin baik karena kita semakin tenang gitu, nggak memikirkan terlalu banyak hal karena kita yang nggak tahu gitu. Dan itu works di aku sih, dimana aku ngerasa kesehatan mental aku bisa jadi lebih baik setelah tidak melihat status dari teman-temanku. Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin perspektif orang lain jahat, cuman kayak ih masa kok ngeliat story si ini si ini si ini, atau masa kok ngeliat story teman-temanmu, aku kayak ya emang enggak gitu. Dan ini untuk diriku sendiri kan, orang lain mana tahu, dan nggak, orang lain nggak akan peduli juga. Jadi untuk diriku sendiri aja aku ngelakuin yang nyaman dan terbaik untuk diriku sendiri aja, gitu sih kurang lebihnya. Dah gitu aja videonya. BTW ini video ketiga aku pakai setelan yang sama, lighting yang sama, posisi yang sama, karena video cuma monolog jadi sekali ngambil video bisa langsung 3 topik. Dah gitu aja.